Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan hari ini, aktivitas hari ini selalu mendapatkan kemudahan, kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya amin ya rabbal alamin berada di fakultas, saya bersama dengan Pak Maful, Pak Dekan. Pak Dekan di ruang depan, saya di belakang ya. Materinya mungkin maksimal 1 jam. Nanti yang 1 jam diteruskan di on class dan dipraktekkan secara mandiri. Ini sudah mulai apa namanya nanti draft penyusunan tesis atau masuk di bagian kalau jurnal ya bagian jurnalnya ya. Nah, kita sampaikan sebentar saya cek bahwa mahasiswa di UMP itu ada namanya jalur tesis dan jalur penulisan jurnal ilmiah. Jadi kalau makalah semester ini tugasnya mungkin pada mata kuliah yang lain ya, ya termasuk mata kuliah kita hari ini sesungguhnya bisa diarahkan sekali mendayung 2-3 pulau terlampau ya. Jadi makalahnya bisa dibuat dalam namanya struktur atau template jurnal sehingga ketika dipublish di Sinta 3 minimal. Sinta itu akreditasi jurnal ilmiah di Indonesia antara intervalnya 1 sampai 6 ya, 1 sampai 6. Yang terendah itu 6, yang paling tinggi 1 ya. Ya, jadi para mahasiswa bisa mengirimkan artikel ilmiahnya. Artikel dari mana? Dari kuliah-kuliah yang sudah kita peroleh atau sedang kita jalani, atau rencana yang kemarin draftnya sudah dikirimkan ya. Nanti saya hari Ahad besok mau ke Tegal barangkali ya, ini sampel saja. Saya ke Tegal nanti siapa yang bisa ya, khususnya untuk wilayah Tegal nanti kita diskusikan lebih lanjut judul-judulnya yang nanti diarahkan ke tesis atau ke jurnal ilmiah. Nah, begitu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana mereview atau studi pustaka ya. Jadi kalau tesis itu isinya ada 6 bab, ada 5 bab lah, biasanya 6 ya. Bab pertama biasanya kan pendahuluan ya. Bab kedua itu nanti sudah kita kirimkan ya. Nah, saya cas dulu. Latar belakang masalah bab 1 biasanya ya, bab 2 pendahulu apa namanya studi pustaka yang mau kita bahas. Review ya. Kemudian bab 3 metode, kemudian bab 4 apa namanya eh, data lapangan ya dan analisis, bab 5 simpulan. Simpulan dan penutup bab 5. Kemudian biasanya bab 6 tidak ada tapi daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu yang nanti penting juga itu. Baik, saya share. Ada yang perlu disampaikan barangkali. Nah, kita nanti perlu namanya program Zotero atau Mendeley ya. Program Zotero atau Mendeley. Di antara satu kelas ini yang sudah berhasil menginstal Mendeley atau Zotero siapa? Saya dan Alhamdulillah ya. Dari Tegal ada Ya, tapi pakainya Mendeley referensi Mendeley bukan referensi. Mendeley. J. Oh, baik. Kalau Mendeley referensi itu nanti pakainya internet ya. J, betul. Yang itu belum berhasil. Yang pakai
Kalau Mendeley desktop gimana, Pak? Belum. Desktop bisa, tapi ya tanpa internet boleh, ya bisa dipakai. Dua-duanya sudah, Pak. Oh, alhamdulillah baik. Nanti bisa dipraktekkan ya. Satu lagi, jika agak kesulitan, nanti bisa pakai Zotero ya. Bisa pakai Zotero. Ya. Saya share screen. Oh ya, ini sambil nunggu, mohon maaf Ustadz, bisa Ya, ya ini apa, untuk di kelas B kan kayaknya yang untuk di tampilan-tampilan video dan template itu kayaknya nggak selengkap yang di kelas yang A itu Ustadz. oh Iya, ya, itu videonya belum juga begitu. Nanti ya. mungkin belum terkirim ulang, mohon maaf, nanti bisa dikirim ulang Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Ya, memang belum selesai nguploadnya gitu karena yang kelas B itu hilang semua ya, hilang Betul semua. Ustadz. Iya. Termasuk nanti presensinya ya untuk kelas B dianggap hadir semua gitu. Apa namanya diputihkan, dianggap hadir semua. Kemudian nanti materinya saya ulang kembali begitu, termasuk video-videonya. Nanti untuk tugasnya ya apa namanya upload kembali ya, diupload kembali karena yang otomatis kalau sudah di unroll itu ya, di unroll maka otomatis hilang memang. Tapi nggak apa-apa lah, ini anggap saja sebagai perkuliahan ya, perkuliahan enroll dan unroll begitu ya, nggak apa-apa. Iya. Iya. Ya, itu sangat berharga sekali. Jadi nanti yang pertemuan ke 1 dan 2 khusus untuk kelas B ya masuk dianggap masuk semua begitu. Nanti tugasnya saya memulai dari untuk kelas Tegal besok saya apa namanya metani dan langsung kita aksi ke judul, mungkin juga untuk tesis, mungkin juga untuk apa namanya jurnal ya, untuk jurnal. Ini contoh saja yang apa namanya eh, ini contoh dari, tapi ini terlalu apa namanya terlalu rendah ya, terlalu rendah dalam artian ini jurnal yang sudah disubmit ya, sudah disubmit atau sudah di apa namanya diterima ya, sudah diterima. Ya, saya share di Sintanya, tapi Sintanya terakhir ini. Ini tulisan mahasiswa S1 ya. Tulisan mahasiswa S1. Nah, ini kan di sini ada banyak praktisi dan aktivis, bahkan dari pakar ya, pakar hadis ini. Judulnya sederhana ini. Nanti ini sudah terlihat ya. Sudah terlihat? Sudah, Ya, sudah. ya baik. Ini hanya contoh saja tulisan mahasiswa S1. Ini sebenarnya dengan saya ini tulisannya ya. Nomor 1 Supyan, ini mahasiswa PAI, nomor 2 saya. Tapi karena ya ada yang butuh dipersilahkan gitu. Jadi kemudian kan karena mahasiswa S3 kan juga S2 harusnya dipersyaratkan juga penerbitan ya. Jadi nama saya hilang. Nggak masalah, nggak apa-apa. Judulnya Metode Pendidikan dalam Surat An-Nahl ayat 125. Ini sudah hafal semua ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Di sini ada metode pendidikan. Ini nanti kemudian tulisannya dikirim ke jurnal, jurnalnya literasi ya. Misalnya ini jurnal, tapi sayangnya ini Sintanya baru Sinta 6 ya, Sinta 6. Ya, kalau di kelas ini mau sekaligus juga nanti kalau khusus mata kuliah saya kan eh, para mahasiswa sudah mengirimkan judul-judulnya. Nanti judulnya itu dibuat langsung artikel ya, dibuat langsung artikel. Itu nanti membantu penyelesaian di bab 2. Nah, sekaligus kita kirimkan
ke jurnal. Nah, siapa tahu ternyata di jurnal itu diterima. Di mute ya, di mute ya. Ini karena di record, mohon nanti di mute sehingga nanti hasilnya bagus. Nah, siapa tahu tulisan Bapak Ibu para mahasiswa itu dari makalah itu dibuat template-nya, ternyata diterima di jurnal. Nah, maka otomatis, jadi karena di universitas kita menganut karena sudah unggul ya, menganut penyelesaian tesis atau skripsinya direkognisi jika ada karya mahasiswa yang ter apa namanya publikasi di Sinta minimal Sinta 3 ya, Sinta 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh ya, apa namanya minimal Sinta 3 ya, menengah ya, menengah. Itu maka tidak perlu lagi menulis tesis. Nah, begitu. Menulis tesis ya. Nah, ini contoh mahasiswa S1. Tapi ini Sintanya Sinta ke-6 yang terakhir. Ya, karena memang hanya latihan ya, latihan. Ini contohnya ya. Nah, contohnya. Ini hanya berapa lembar ya? Hanya beberapa lembar. Ini ya mudah lah makalah yang sudah biasa ditulis ini ya. Nah, itu. Jadi nanti di judul yang kemarin sudah disetor ya. Nanti bab 2-nya kita gunakan bab 2 kan tinjauan pustaka ya yang mau kita pelajari. Nah, itu langsung dibuat nanti modelnya adalah template jurnal. Nanti saya kirimkan template-nya, kemudian jurnalnya yang mau kita bidik ya, mau kita bidik. Sintanya Sinta 3. Ini hanya mungkin berapa? 10 lembar lah mungkin ya, 10 lembar. 10 lembar itu sudah setara dengan tesis. Jadi ini disebut dengan smart smart student ya, smart student. Jadi kategorinya mahasiswa yang tipologinya adalah cerdas. Karena apa? Sekali mendayung mengerjakan tugas, ternyata tesisnya bisa terselesaikan. Dan ini contohnya satu-satunya kemarin di UMP ya, yang mahasiswa kita S2 sudah menempuh mengambil jalur namanya jalurnya menggunakan artikel jurnal. Bahkan ini menjadi runner up mahasiswa lulusan terbaik di program S2 itu dari Bu Titik, dokter malah ya, dokter. Itu smart student. Nah, ini nanti yang mau kita bahas di apa namanya literatur review ya, literatur. Ini contoh satu ya, contoh satu. Sekarang contoh dua yang kemarin ya. Contoh dua yang kemarin Bu Titik sudah kita kirimkan artikelnya ya, artikelnya sebagai contoh. Kemudian saya contoh satu lagi mahasiswa S1 juga ya. Mahasiswa S1 mengirimkan artikel ya. Artikelnya apa ini? Oh, sebentar. Saya carikan dulu artikelnya. Ada yang perlu disampaikan? Template ya, template. Template jurnal. Nah, nanti caranya para mahasiswa bisa masuk di sini. Nanti ya. Nanti klik di sini. Tadi Jurnal Pendidikan Islam ya. Tulis saja sini. Jurnal Pendidikan Islam. Terus Sinta minimal Sinta 3 ya. Minimal Sinta 3. Nanti ini sudah terlihat ya.
Nanti di enter di sini. Nah, di enter. Nanti kemudian di sini sudah ada contohnya, Jurnal Pendidikan Agama Islam, At-Thoriqah. Ini diklik. Diklik ya. Nah, At-Thoriqah yang ini. Nah, setelah ini kan artikel-artikelnya ya, nanti diklik salah satu boleh ya. Ini diklik, boleh. Ini sedang loading. Template jurnal. Kita membutuhkan seperti apa sih ya template-nya. Nah, begitu ya. Template-nya seperti apa? Nah, gitu. Template-nya seperti apa? Ini sudah terlihat, saya pastikan dulu. Ya, saya pastikan. Nah, yang ini. Nah, ini ya. Nanti jurnalnya bebas ya. Jurnalnya bebas, tapi minimal di sini nanti di sebelah kanan ini sudah ada namanya penanda, sudah ada apa namanya hasil akreditasinya. Nah, ini namanya Sinta 3 ya. Sudah terlihat ya. Sinta itu singkatan dari Science and Technology Index. Jadi ya akreditasi untuk jurnal ilmiah lah. Nah, gitu. Jadi kalau tulisan Bapak Ibu para mahasiswa bisa tembus ya bisa tembus di Sinta 3 ini, maka tidak perlu lagi menulis tesis. Menulis tesis. Kapan dikerjakan? Ya mulai hari ini. Nah, gitu. Jadi judul makalahnya Bu Syakia ya nanti bisa dibuat template jurnal. Ya, jadi mungkin kita presentasi, nanti setelah dipresentasi, nanti di suite itu dirubah dalam bentuk, nah nanti di bawahnya, ya, di bawahnya ada template jurnal. Jadi tulisannya, ya, tulisannya harus dibuat seperti ini. Nanti diklik ya di sini ya, di download, double klik 2 kali, klik-klik. Nah, ini klik-klik 2 kali. Nah, yang ini. Ya, saya pastikan dulu seperti apa bentuknya. Nah, yang ini. Nah, ini nanti tulisan jurnalnya ya. Nanti dibuat seperti ini. Ya, dari judul ukurannya ya 16 fontnya kemudian 16 font ya. Di bold, pertama kapital dan seterusnya nanti diikuti. Nah, gitu. Nama pertama dan seterusnya ya. Nah, yang paling di sini apa namanya perlu ditekankan ya, perlu ditekankan ya. Di sini ada namanya hasil dan pembahasan. Nah, ada pembahasan. Ya, kalau di semester 1, 2, dan 3 kan belum penelitian. Ya, karena ini jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka, maka tidak perlu lagi ke lapangan ya, perlu dianalisis saja. Nah, begitu ya. Analisis. Jadi ini kemudian ada ketentuannya. Di sini lebih ringan ya, 10 tahun terakhir. Ada yang menggunakan 5 tahun terakhir. Bagi Bapak Ibu yang laptopnya belum terinstal program Mendeley atau Zotero, nah ternyata jurnal ini tidak mengharuskan harus pakai Zotero atau pakai Mendeley. Ini boleh. Yang penting apa nih? Yang penting ada ketentuannya. Sesuai dengan jurnal nasional dan internasional, kemudian ini diurutkan. Nah ini, jadi tadi nanti misalnya laptopnya kok bermasalah, belum bisa diinstal pakai Mendeley atau Zotero, nah nanti kirim di artikel jurnal atau jurnal yang tidak mengharuskan adanya Mendeley. Ini contoh yang ternyata jurnal tersebut terakreditasi bagus, Sinta 3. Di sini tidak ada
kewajiban untuk menggunakan Mendeley dan Sotero ya. Ini yang contoh satu ya. Sekarang contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Nah, nanti jurnal-jurnalnya boleh kita share ya. Tapi caranya tadi secara umum seperti tadi ya. Balik lagi ya. Kita balik lagi yang saya stop. Caranya masuk kembali, Bapak Ibu masuk di pencarian ya, di pencarian yang ini. Ya. Terus ini kan jurnal-jurnal yang sudah terindeks, terakreditasi Sinta 3. Ini jumlahnya banyak. Nah, jadi jumlahnya banyak, ini ada spesifikasinya tersendiri ya, spesifikasi. Nah, bagi mahasiswa yang suka menggunakan pengembangan modul ya, ini bisa menggunakan bentuk jurnal yang lain ya. Saya ambilkan jurnalnya misalnya jurnal ah, jurnal STAI ya. Jurnal STAI saya screen kembali yang ini. Nah, ini jurnalnya Sintanya 2. Sinta 2. Sinta 2 berarti lebih tinggi lagi ya. Lebih tinggi yang ini. Nah, ini Sinta 2. Sinta 2 ini tulisannya pokoknya seputar pendidikan Islam ya. Nanti di jurnal Bapak Ibu klik di sini ya. Di namanya about boleh ya. Di about, nah di sini atau di fokus ya. Di fokusnya saja. Nah, fokus. Saya ulang lagi. Nanti di sebelah kanan sudah ada ketentuannya, ini Sinta 2 ya. Kemudian di bawahnya ada fokus, diklik di sini. Nah, fokus. Jadi jika karya para mahasiswa mau dikirim ke jurnal edukasi Islami, ya maka materinya atau isinya harus sesuai dengan fokusnya. Apa fokusnya di sini? Nah, di sini ada edukasi Islami, jurnal pendidikan Islam dengan sukupnya sebagai berikut. Al-Quran dan hadis, Best Islamic Education. Jadi semester ini kan ada mata kuliah tentang Al-Quran, studi Al-Quran dan hadis. Nanti fokusnya pada hadis-hadis seputar reward and punishment based on Al-Quran dan hadis. Nah, ini bisa dikirim ke sini. Jadi kalau dalam teori pendidikan, reward and punishment itu ada ya, hukuman ya. Jadi nanti kajiannya hadis-hadis seputar reward and punishment in education misalnya. Ini bisa dikirim ke sini jurnal. Nah, kemudian yang kedua, media and learning resources in Islamic education. Jadi media pendidikan ya, boleh. Yang ketiga, study of Islamic education figure ya, figur-figur. Para sahabat ini sesungguhnya bisa menjadi figur ya, nabi ya, nabi. Bisa menjadi atau model pendidikan namanya prophetic leadership boleh ya, seperti apa boleh. Nah, dan seterusnya ya. Ini filsafat, sejarah masuk di sini nih. Nah, manajemen masuk di sini. Nah, nanti kalau mengirim di sini, maka para mahasiswa harus mengetahui bagaimana cara menulisnya. Nah, bagaimana ketentuannya. Nah, nanti sekali lagi diklik di sini. Template artikel, diklik ya. Klik 2 kali. Nah, sebentar lagi kemudian
Boleh langsung di-download, boleh ya. Langsung di-download. Hasil downloadannya saya kirim di grup, boleh ya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh, saya kirim di grup. Jika ini artikelnya adalah artikel Sinta 2. Tapi Sinta 2 biasanya saingannya besar ya. Saingannya tinggi ini. Ya, bolehlah Sinta 3, boleh ya. Yang ini saya kirim terlebih dahulu. Oke, sudah saya kirim ya. Sudah saya kirim. Itu Sinta 2 itu ya. Sinta 2. Silakan nanti diamati cara menulisnya. Saya kembali ke Sinta 2 ya. Ke Sinta 2 tadi contoh di Sinta 2 ya. Sudah saya kirim di grup ya. Sudah saya kirim di grup. Itu contoh namanya template dari Sinta 2 ya. Template Sinta 2. Ya. Apa isinya template Sinta 2? Ini yang menarik. Berbeda tadi dengan yang nomor 1 jurnalnya ya. Nomor 1 saya screen kembali. Ya, saya screen kembali. Oke. Ini jurnal yang Sinta 2 ya. Saya langsung ke sini. Terus ini modelnya tentu saja berbeda dengan ketentuan Sinta 3 tadi ya. Sinta 3. Nah, di sini ada jika mengirimkan ke Sinta 2 di jurnal Islami tadi, Education ya. Ya. Maka di sini ada ketentuannya nih di daftar pustaka. Saya perbesar boleh. Nah, saya perbesar. Apa ketentuannya di sini? Ketentuannya sumber referen, ya, sekunder, buku, internet, sebaiknya penulisan menggunakan, nah ini, referen manager Mendeley. Nah ini sebaiknya. Jadi kalau mengikuti, jika artikel jurnalnya dikirim ke jurnal ini, mengikuti ketentuan ini, maka ya tentu saja ada namanya prioritas karena sudah sesuai dengan ketentuannya ya, sesuai dengan ketentuannya. Nah, ini contoh referen manager Mendeley. Ini berarti yang tadi terhubung internet. Tapi intinya ya pakai program ya, pakai program. Itu eh, saya kira sebagai pengantar sampai di sini. Jadi Bapak Ibu bisa apa namanya mempersiapkan makalah-makalahnya. Nanti jika sudah dipresentasikan tinggal di switch saja ya. Switch sesuai dengan ketentuan jurnal ya, ke ketentuan jurnal. Baik, saya masuk ke materi ya, masuk ke materi. Ada pertanyaan boleh silakan diajukan. Kalau ada pertanyaan. Nah, kita masuk bab 2 ya. Bab 2 secara spesifik. Ini kalau di tesis masuk di bab 2. Kemudian kalau di jurnal itu masuk di bagian kedua juga ya. Bagian kedua. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Pertanyaan, Pak Dokter. Konji, silakan. Itu untuk artikel yang nantinya ke jurnal itu, apakah setiap paragraf yang ada kutipannya juga diberikan kutipannya gitu? Tadi kan kalau dilihat contohnya langsung pada referensi ya daftar pustaka terakhir. Itu ada itunya nggak? Apa namanya?
referennya penjelasan. ya. Oh Ya. ya, nanti kita praktekkan. Bagus pertanyaannya. Hmm. Ya, pertanyaannya bagus. Nanti jangan sampai yang ini. Ini saya contoh, berikan contoh. Eh, ini contoh dari penelitian sebelumnya ya. Nah, contoh penelitian sebelumnya. Nah, tulisannya Ustadz Edi ini. Ya. Nah ini. Jadi kalau yang putih semua ini berarti sudah bagus. Sudah bagus ini. Ya. Tapi kalau misalnya ngeblok, ya ngeblok, nah ini eh, itu kalau di S1 kemarin sudah diajari itu namanya terindikasi dengan namanya plagiaris ya, plagiaris. Jadi Bapak Ibu boleh mensitasi tapi tidak boleh terlalu banyak. Jadi nanti hasil akhirnya seperti apa ya? Hasil akhirnya jadi kalau tesis, nah yang ini bagus nih. Similarity-nya, kesamaannya dengan artikel sebelumnya 7%. Ini sangat bagus. Karena untuk tesis itu tolerirnya di apa namanya ambang batasnya itu maksimal 20% ya. Kalau artikel jurnal itu 10%. Ya. Ada yang 15 ya, ada yang 20. Ini 7% itu sudah bagus. Jadi ya ini kan mensitasi ya, tapi ini kalimatnya dengan kalimat sendiri. Nah, itu nanti kita buatkan contohnya ya. Sekarang yang terlalu banyak, yang terlalu banyak. Itu nanti di bagian terakhir ya. Jadi boleh ya, boleh yang ini ya. Jadi kalau bagus di bab apa namanya bab 2-nya ya. Bab 2 itu kaitannya dengan studi pendahuluan pustaka ya, studi pustaka. Itu apa yang kita nyatakan ya, itu sesungguhnya eh, ada referennya ya, tapi tidak terlalu banyak mengutipnya begitu ya. Karena nanti kalau terlalu banyak kutipannya itu nanti menjadi nah ini namanya terblok ya. Tadi terindikasi oleh plagiaris. Jadi ini sebaiknya menurut Sugiono, nah misalnya begini. Ya. Tapi kalimatnya menggunakan kalimat sendiri, tapi diambil intinya dari Prof. Sugiono. Ya nanti ini akan dibahas lebih lanjut. Baik, saya masuk. Itu nanti namanya plagiaris ya, tercek plagiarisme. Masuk di yang ini. Nah, oke. Landasan teori ya, landasan teori. Agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh ya, maka harus dicari teorinya. Nah, teorinya kita mau meneliti tentang peranan atau urgensi pendidik atau urgensi orang tua dalam pendidikan karakter. Nah, begitu. Itu teorinya mana? Nah, begitu ya. Itu kajian hasil hasil kajian yang sudah dilakukan sampai di mana. Nah, itu maka kita perlu mencarinya ya, perlu mencarinya. Kalau zaman dulu mencari
hasil penelitian itu lama ya. Jadi kalau di hadis itu, ini ada yang dari UIN Jogja itu. Mencari potongan hadis, misalnya eh, kata-kata tuntutlah ilmu walau bisin misalnya ya. Kata-kata itu kita mencari potongan hadis itu lama sekali. Mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan ya. Karena masih manual ya. Itu kalau di perpustakaan itu ada tebalnya sampai mungkin besar ya segini ya. Sampai buku didobel mungkin ya. Sampai 10 kali itu. Ejewensik gitu ya. Untuk mencari hadis. Tapi kalau sekarang kan dengan adanya program maka bisa cepat ya begitu, bisa cepat. Nah itu nanti kita pakai program. Jadi landasan teori yang mengkaji itu ada di mana, hasilnya seperti apa. Sehingga nanti penelitiannya tidak berhenti ya. Saya pernah ya jalan-jalan lah, jalan-jalan itu untuk namanya mengambil kultur akademik ya, riset kultur akademik. Jadi penelitian akademik di Amerika itu. Jadi saya bawa draft penelitian disertasi ke Amerika, tapi ternyata di sana diketawain ya sama profesor. Ini judulnya terlalu luas, ya. Levelnya negara. Kalau di sini ya itu misalnya ya pendidikan karakter itu terlalu luas ya. Maka diperinci lagi maunya mereka semakin spesifik, semakin baik gitu. Dikerucutkan lagi Pak. Nah, apa kerucutnya? Pendidikan karakter kan banyak ya. Saya kan judulnya pendidikan akhlak ya, akhlak, akidah akhlak. Itu keluasan itu nggak selesai itu. Jadi ya dia menunjukkan ada pakar di Amerika yang mengkaji tentang pertumbuhan apa namanya moral. Itu pelitanya saya 15 tahun. Begitu ya. Anda mau meneliti berapa bulan, berapa tahun ya. Saya hanya diberi waktu 1 tahun. Nah, itu nonsen gitu. Jadi kata dia disarankan akhlak terlalu luas ya, diperinci lagi. Akhlak kalau akhlak kan ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah ya, akhlak kepada diri sendiri, kepada orang lain. Nah, itu yang mana itu? Ya sudah, saya ambil akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada orang tua masih luas juga ya. Diambil semakin kecil semakin bagus. Jadi mungkin problem kalau di tempat kita mencari literaturnya ya, semakin spesifik literaturnya nggak ada. Nah, gitu. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, maka kita mau mencari penelitian yang semakin fokus tidak masalah. Nah, gitu. Ini hanya apa namanya pengalaman saja ya, jadi pengalaman. Jadi memang kalau di luar negeri kan perpustakaannya betul-betul sangat lengkap ya, dimanjakan kayak gitu ya. Jadi kalau kita datang ke perpus dari pagi sampai malam itu ya bisa tidak keluar dari perpus karena fasilitas perpustakaannya ada tempat tidurnya, ada warung kopinya. Ya, jadi kalau musim dingin kan kita tidak bisa keluar dari kampus ya. Jadi mau mencari makan itu jauh sulit begitu ya. Ya maka di situ sudah ada tempat tidur, sudah ada tempat makan, ngopi. Jadi kalau kita capek bisa tiduran gitu. Jadi sudah surga begitu ya. Mungkin dengan adanya kemajuan teknologi nanti kita keterbatasan itu bisa kita atasi. Ya, kita sudah membuatkan video pembelajaran di sudah saya attachment, sudah saya lampirkan di OnClass ya, di OnClass. Yang selanjutnya apa yang kita tulis itu menjadi kita tidak kehilangan arah, tidak kehilangan apa namanya pegangan karena punya dasar teorinya. Teorinya bisa kita temukan gitu. Apa itu teori? Nah, apa itu teori? Teori adalah set of interrelated construct. Jadi teori bisa dipahami sebagai satu set, satu pemahaman, satu konstruk, satu definisi
preposisi ya yang saling terkait. Jadi tadi kalau judulnya ada di antara kelas kita yang menulis tentang pengaruh apa namanya eh, pengaruh kedisiplinan satu, yang kedua pengaruh teman, kemudian terhadap religiositas para santri. Nah, misalnya begitu ya. Itu konstruknya berarti terdiri dari tiga ya. Jadi tadi teman, kemudian religiositas dan seterusnya ya. Jadi set itu satu satu pemahaman, satu pasangan ya, satu konsep ya yang saling interrelated, saling mempengaruhi, saling apa namanya berkaitan. Teori juga bisa sebagai present systematic view, ya pandangan yang sistematis. Jadi kalau kita di pondok pesantren, hadir itu adalah apa kepala sekolah beserta namanya bendahara. konstruk, apa itu Monggo nanti pesantren? ketika sudah ada informasi, Pesantren kita bisa nanti dapat SK dan kan sebagai dapat informasi maupun bagian dari karena musyawarah serta satuan keberangkatan antara pimpinan monggo guru, kemudian kiai, ya, atau santri, kemudian masjid dan seterusnya, ya, masjid. Ya, baik ini kita lanjutkan. Nah, dalam teori, ya, dalam teori karena tadi ada konstruk, ya, konstruk itu set lah ya, penjelasan ya. Jadi kalau manusia itu konstruknya seperti apa? Nah, itu ya. Maka ini bisa masuk ke definisi ya. Manusia itu hakikatnya adalah hewan yang berakar ya. Hayawan wala natik, nah, misalnya begitu. Nah, maka kita bisa merumuskan bahwa manusia itu harus ada namanya akalnya dan seterusnya ya. Jadi nanti setiap yang kita tulis itu harus memiliki pijakannya, harus memiliki bukunya, harus memiliki cantelan teorinya. Agar apa? Agar penelitian kita bisa berjalan. Agar penelitian kita bisa namanya eh, kita pecahkan ya penelitiannya. Karena penelitian bisa jadi tidak berjalan karena mungkin tidak ada rujukannya, tidak ada teorinya. Jadi penelitiannya boleh yang sudah kita tulis, tapi jangan sama, mungkin kita melanjutkan. Boleh saja. Kemarin ada pertanyaan, Pak, saya sudah menulis di S1, boleh nggak melanjutkan? Boleh, tapi nanti misalnya kalau kita buat interval dari 1 sampai 10, penelitian Anda baru sampai ke 5, ya maka diteruskan 6, ke 7 tingkatnya ya, ke 8, ke 9. Jadi jangan sama ya. Jadi kalau yang penelitian kemarin itu bisa menjadi satu teori tersendiri atau satu konstruk atau menjadi bagian yang penting dalam melanjutkan penelitian kita. Ini contoh ya, contoh. Di sini ada berapa konstruk atau berapa variabel di judul nomor 1. Pengaruh keaktifan mengikuti sholat subuh berjamaah. Nah, berarti ini konstruknya, 3. ya ada berapa ini? 3. Ketiga ya. Yang nomor 1 apa? Keaktifan. Keaktifan. Keaktifan dalam apa? Mengikuti sholat subuh. Ya, keaktifan mengikuti sholat subuh berjamaah. Tapi ini biasanya dijadikan 1. Oh. Dijadikan 1. Ini tapi karena panjang ya. Jadi keaktifan sholat subuh berjamaah. Ya, berarti konstruknya itu tadi namanya baru 1 ya. Dengan apa terhadap prestasi? Prestasinya itu termasuk satu konstruk lagi. Prestasi dalam apa? Nah, dalam mapel PAI. Jadi ini di sini ada 2 konstruk. Walaupun di sini X-nya itu panjang ya, tapi intinya aktif sholat subuh lah. Nah, begitu ya. Aktifan sholat subuh. Jadi berjamaah. Ini di masjid misalnya ya. Apa sih pengaruhnya? Oh, ternyata bangun sholat subuh berjamaah itu
menjadi keutamaan tersendiri kalau dalam hadis ya. Ya. Itu ada tidak korelasinya dengan prestasi belajar. Nah, apa apa namanya kelebihan dari sholat subuh berjamaah? Ya, bisa mencerdaskan otak itu. Ya, itu kalau belakangan, tapi ada teks hadis atau misalnya bunyi ayat yang menjelaskan tentang itu ada tidak? Nah, misalnya begitu ya. Ini ya pembuktian, pembuktian ya. Jadi kalau mau apa namanya hasil penelitian yang sangat bagus itu nanti diklik ya, diklik kemukjizatan sholat malam. Nah, itu sholat malam itu bisa membuktikan salah satunya. Ini hanya contoh saja. Jadi para guru mahasiswa S2 tertarik keaktifan sholat subuh berjamaah dengan prestasi atau dengan kesuksesan. Misalnya begitu ya, kesuksesan. Kalau dalam ayat Al-Qur'an banyak itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ya asa ayyaba'tsaka rabbuka maqamam mahmuda. Nah gitu. Maqamam mahmuda. Walaupun khitab ayatnya itu kepada Nabi, tapi maknanya juga kepada kita ya. Jadi yang sholat malam itu akan di maqamam mahmuda. Contoh. Jadi ternyata kita mau meneliti ini sudah ada penelitian sebelumnya, sudah ada teorinya, nah kita tinggal melanjutkan. Karena ini statistik, maka nanti diperlukan namanya instrumen. Instrumennya seperti apa? Kalau seperti ini, instrumennya adalah kalau yang X kita nanti pakai angket atau pakainya kuesioner atau pakainya pengamatan boleh ya. Pengamatan. Kalau variabel Y karena ini prestasi mapel boleh diwujudkan dalam nilai ya, boleh diwujudkan dalam ulangan harian, boleh diwujudkan dalam bentuk yang lain. Nah, begitu. Kita lompat yang ini. Dalam teori itu nanti ada namanya syarat-syarat sumber ya, syarat-syarat sumber. Jadi kalau kita mau melacak referen tadi ada yang di jurnal disyaratkan 10 tahun ya. Tapi rata itu 5 tahun. 5 tahun. Nanti tergantung dari jenis penelitiannya. Kalau penelitiannya jenisnya adalah penelitian sejarah ya, penelitian sejarah, maka semakin tua ya sumber referennya itu akan semakin bagus ya. Tapi kalau penelitiannya itu bukan penelitian sejarah, ya tadi ratanya, jadi kalau tadi di jurnal maksimal 10 tahun. Akan lebih bagus lagi 5 tahun ya. 5 tahun. Syaratnya di sini relevan, lengkap, mutakhir ya. Relevan, lengkap, mutakhir. Jadi yang mutakhir tadi 5 tahun atau 10 tahun. Bahkan di UMP ini ada ahli sejarah ya, pakar sejarah khusus Banyumas. Jadi dari penelitian beliau, profesor ini, 5 kabupaten itu sudah dirubah ya. Yang sudah berhasil 3 kabupaten, yang 2 lagi akan dirubah. Jadi kan biasanya ada hari jadi Kabupaten Banyumas, hari jadi Kabupaten Banjar. Kan setiap daerah kan ada memperingati hari jadi ya. Nah ini hasil penelitiannya namanya Prof. Sugeng ini. 3 kabupaten hari jadinya salah. Nah, gitu. Kata dia hari jadinya salah. Maka dia punya namanya buku babon, buku yang paling kuno. Nah biasanya kan menggunakan namanya babon ya. Jadi ada kitab yang lebih tua lagi. Ditemukan oleh dia. Akhirnya apa? Hari jadi Kabupaten Banyumas dirubah dengan namanya kajian akademik. Nah, gitu. Jadi dia punya
sumber yang lebih tua yang selama ini dipegangi oleh orang Banyumas, sehingga kemudian hari jadinya dirubah. Kemudian Banjar sudah dirubah juga. Kemudian Purbalingga sudah dirubah. Bahkan beliau sekarang sedang mengkaji tentang hari jadi Tegal dan Brebes. Hari jadi dan Tegal dan Brebes. Memang karena ini sangat langka ya, sangat langka, maka ya selama apa namanya ditemukan sumber primer ya, sumber yang lebih tua, maka boleh jadi tadi kejadiannya atau sesuatu yang tadinya dianggap benar, maka ada namanya novum ya, bukti lebih lama, otentik, ya, sehingga bisa dirubah. Itu sebagai contoh ya. Jadi dalam referen, kalau kajiannya adalah sejarah, maka semakin tua semakin bagus. Baik, kita praktekkan ya. Praktekkan. Saya stop. Bapak Ibu masuk di bagian Google, di browsing. Google. Masuk di browsing Google yang ini. Nah, yang ini. Sudah masuk semua? Nanti klik di sini. Ini. Ya, ini cara pertama ya. Cara lengkap sudah kita recordingkan, sudah kita attachment di dalam on class ya, di dalam on class. Sudah kita kirim attachment di dalam on class. Nanti kalau ini sudah, kemudian klik di sini, namanya Google Scholar. Google Scholar. Nah, yang ini. Ini cara pertama dulu ya. Cara pertama. Mesti masih banyak cara yang lain. Ya, cara yang lain. Kemudian yang kedua, nanti klik di sini Google Scholar. Sudah sampai sini. Kemudian ditulis ya, tulis di sini judul yang Bapak Ibu kemarin kirimkan. Dikirim ke on class ya sebagai tugas awalan, tugas pertama. Bapak Ibu kan sudah mengirim judulnya. Ya, maka diklik di sini ya, namanya sesuai dengan judul yang Bapak Ibu kirimkan. Ini contoh saja, peran orang tua dalam pendidikan kecerdasan sosial anak. Nah, misalnya ya, nanti diklik, ya, sudah terlihat. Nah, di sini kan ada, ya, di sini ada namanya short custom ya. Nanti diklik di custom di sini. Nah, ini mau mulai tahun berapa? Ya, tahun berapa? Tahun 2010 boleh ya. Tahun 2010 sampai 2023 ya. Ini 13 tahun ya. Nanti di search ya. Jadi kalau yang bagus lagi ya 5 tahun. Ya 5 tahun. Ya. Tapi nggak apa-apa ini untuk latihan. Ya, karena tadi ada jurnal yang membolehkan 10 tahun terakhir ya. Ini di search. Nah, diklik. Nah, jadi jurnal peran orang tua dalam pendidikan kecerdasan sosial anak, ini artikel yang terkait ada 20.000. Ya, 20.000. Ini dalam bahasa Indonesia ya.
dalam bahasa Indonesia. Mungkin mau dibatasi lagi ya, sejak tahun 2020 boleh ya, atau 18 boleh di sini ya. Ini kita lihat di sini ada 20.000. Setelah kita batasi 5 tahun, di search lagi ya, wah masih banyak ini. Masih banyak. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu ke perpustakaan UMP. Nah, cukup dengan yang seperti ini ya. Ini artikel yang terkait yang nanti mau dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan artikel makalah atau penyusunan penelitian tesisnya ya. Tesis Bapak Ibu semuanya. Nanti kemudian diklik di sini ya. Saya buat misalnya saya buka Mendeley ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah punya Mendeley, saya stop dulu. Ya. Bisa buka Mendeley. Mendeley-nya saya buka terlebih dahulu. Ya, saya Zotero dulu. Nah. Saya pakai Zotero. Ya, saya pakai Zotero ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Zotero. Ini sudah terlihat ya Zotero-nya ya. Zotero itu program untuk apa namanya manajemen referen ya. Nah, ini sama persis dengan Mendeley, sama persis dengan Mendeley. Nanti Sa arba ya. arba papat kan kembang. Nanti Bapak Ibu bisa klik di sini koleksi baru. Ini nilai asli dia. Kemudian ditambahkan tadi judulnya adalah judulnya apa mau Bu? Ya. Judul Ini yang gue kartu. Ini tulis kartu yang peran orang tua dalam tua. pendidikan kecerdasan sosial anak. Ya, bagus. Ya, peran orang tua. Ya, saya kembali lagi share screen ya, share screen program namanya Zotero. Zotero. Nanti Bapak Ibu pakainya Mendeley boleh. Ini saya contohkan yang lain. Ini judulnya ini peran orang tua dalam pendidikan. Nanti diklik ya. Diklik. Oke. Nah, ini jangan jadi judul ya. Udah jadi judul di sini. Jadi nanti buku-bukunya referen-referen yang terkait dengan judul ini nanti Bapak Ibu masukkan di sini di perpustakaan. Jadi kalau Zotero itu boleh pakai internet bisa, tidak tersambung internet juga bisa. Ya, ada kebaikannya. Kalau Mendeley yang desktop itu bisa tanpa internet. Tapi kalau yang non desktop referen itu harus pakai internet. Nah, gitu. Saya stop, ya, stop. Kemudian Bapak Ibu kembali lagi ke artikel tadi, artikel yang sedang kita cari, ya, artikel yang sedang kita cari, yang ini, ini, yang ini referennya bahasa Indonesia dulu ya. Dulu. Jadi kalau tadi penelitian semakin spesifik itu bagus karena apa? Karena menjadi fokus ya, fokus dan
apa namanya mudah dilakukan. Kalau dulu hambatannya adalah referennya tidak ada, tapi sekarang referennya gampang. Sebelum internet berkembang, ya ini pengalaman pribadi saya di Amerika ya. Amerika, eh, saya kan penelitiannya tadi dianggap terlalu luas dan ini levelnya negara. Jadi tidak akan selesai kalau di Amerika itu 10 tahun. Waduh, kalau 10 tahun mah berat memang ya itu. Ya intinya saya perinci lagi. Nah, gitu, perinci lagi. Kemudian saya butuh namanya penelitian tentang apa namanya asesmennya, asesmen untuk karakter. Ya. Nah, saya cari di pakai browsing, ternyata ada yang pernah meneliti di Universitas Buffalo ya di negara bagian lain di Amerika gitu. Jadi kalau di perpustakaan kan menjadi jantungnya perguruan tinggi ya. Sementara di universitas yang saya tuju itu Illinois ya. Illinois itu kalau di Indonesia alumninya Pak Renaldi itu, Renaldi Kastali. Sama Bu Sri Mulyani itu. Bu Sri Mulyani itu alumni dari Illinois University. Nah, perpustakaannya di situ tidak ada. Ya. Maka kemudian saya klik saja di perpustakaan milik universitas. Saya membutuhkan apa namanya hasil penelitian, tapi ini adanya di negara bagian lain. Ternyata saya perlu waktu menunggu ya sekitar mungkin ya 1 pekan lah ya, 1 pekan. Ternyata hasil penelitian itu dikirim itu, mungkin disertasinya ya, disertasi dari negara bagian lain, universitas lain, terkirim di apa namanya di ruang saya, nah di ruang saya. Eh, itu saya kira luar biasa ya, luar biasa karena waktu itu juga apa namanya perpustakaan menjadi corongnya ya, menjadi ukurannya kemajuan satu universitas adalah penunjang. Tapi dengan sekarang sudah ada internet, nah maka cara seperti ini bisa diakses ya dengan bahasa apapun. Kalau ini kan kita fokuskan baru bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Di sini juga banyak tesis, disertasi ya dari negara apapun ada di sini. Jadi saya yakin kalau waktu yang tersedia Anda menulis tesis 1 semester bisa, nah gitu ya, bisa karena sekarang dengan adanya IT memudahkan Anda bisa bekerja dari manapun, mendapatkan sumber dari manapun. Nah, gitu. Jadi bukan suatu hambatan ya, bukan hambatan. Dan ini rata-rata mahasiswa kita di apa namanya S2 itu ya 1 semester selesai, nah, gitu, 1 semester. Cuma mungkin Mang harus sering dilatih ya untuk keterampilan mencari sumber-sumber dan menggunakan referen yang terpercaya. Nah ini kan masih banyak banget ya, jumlahnya 22.000. 22.000. Jadi kalau kita membaca membaca sampai 22.000 referen ini juga tidak mungkin ya. Nah, maka kita bisa membatasi lagi ya. Membatasi lagi, misalnya di sini ada hanya cukup cukup misalnya 2 tahun saja misalnya ya, sampai 2020 ya. Kita searching lagi, batasi lagi. Ini ada sekian ya, sekian. Atau bisa dibatasi juga hanya yang 22. Nah, misalnya ya, 22. Nah, ini misalnya. Nanti kemudian kalau sudah ini kita mulai yang gampang dulu ya. Gampang dulu. Peran pola asuh orang tua dalam meningkatkan kecerdasan sosial. Oh, ini sudah ada. Anda klik ya. Ini diklik. Oke. Ya. Yang ini ya.
Nah, ini artikelnya nih. Ya. Jadi penelitian kita, ini sudah terlihat, penelitian kita terbantu oleh penelitian sebelumnya. Nah, itulah fungsi dari review, tinjauan pustaka ya. Jadi penelitian yang saya teliti, yang kita ajukan, itu terbantu oleh penelitian sebelumnya. Ah, tapi ini penelitian di sekolah dasar. Saya judulnya adalah di SMP. Nah, nggak apa-apa. Ternyata ada kesamaan pola asuh dengan kecerdasan sosial ini. Sama-sama meneliti tentang pola asuh dan kecerdasan sosial. Apa bedanya? Bedanya penelitian sebelumnya di sekolah dasar, sementara saya di SMP. Nah, misalnya begitu ya. Ini kalau sudah nanti dimasukkan ke dalam Zotero atau di Mendeley ya, di Mendeley. Ya, karena apa namanya di program saya pakai Zotero, izin saya pakai Zotero dulu. Nanti pakai Mendeley ya. Yang ini judul yang sudah kita buat. Ini masih kosong ya, masih kosong. Yang sudah kita download tadi, kita mau memasukkan ke dalam perpustakaan kita. Judul-judulnya, hasil-hasil penelitiannya mau kita jadikan satu. Sekali lagi ini cara pertama ya, cara mudah dulu. Cara mudah, nanti ada software yang menggunakan publish and perish yang kemarin disebutkan oleh beberapa mahasiswa ya. Tapi karena mungkin itu tingkat lanjut ya, saya mulai dari yang mudah dulu. Publish and perish itu lebih efektif lagi ya. Ya. Kemudian kita masukkan ya tadi yang sudah apa namanya kita download ya, yang sudah kita download itu nanti dimasukkan ke sini, dimasukkan ya, dimasukkan ke dalam grup ya, dimasukkan ke dalam grup. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu bisa menambah artikel jurnal di sini ya, artikel atau misalnya eh, saya stop dulu ya. Ini kalau Mendeley saya tidak connect ini. Boleh saya pakai Mendeley boleh? Mendeley biar mungkin langsung bisa dipraktekkan ya. Nah, ini Mendeley-nya. Ini kalau punya Bapak Ibu masih kosong nih, karena ini tugasnya udah banyak ya. Tugasnya udah banyak. Jadi perpustakaan namanya virtualnya udah banyak. Ya, maka kita perlu menambahkan lagi ya. Menambahkan lagi. Nah, biasanya kalau Mendeley tampilannya di sini di bawah ya. Di bawah. Nanti paling bawah di sini ada create folder. Create. Nah, di sini ya. Create folder. Tadi judulnya apa tadi?
Peran Peran orang tua dalam peran. pendidikan kecerdasan sosial anak. Ya, di sini peran ortu dalam kecerdasan Sosial anak. sosial anak. Ini judul penelitian kita ya. Klik oke. Nah, di sini. Kemudian tadi jurnal yang sudah kita download ya bisa dimasukkan ke dalam judul ini ya, ke dalam proyek ini ya, ke dalam proyek. Caranya bagaimana? Klik yang ini. Kemudian yang sudah kita download judulnya yang ini ya. Kemudian masukkan. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi ini sudah masuk. Ini nanti untuk memudahkan ke dalam apa namanya manajemen referen. Nah, ini sudah ya, sudah masuk. Kita download lagi. Ya, saya stop lagi. Stop lagi. Masuk kembali ke dalam proses pencarian. Ya, proses pencarian. Ya. Ini tadi kan sudah ya. Apalagi yang ini, nomor 2 misalnya. Tadi insida ya. Pola asuh orang tua dalam mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak. Ya. Ini boleh diklik lagi. Ini jurnalnya ya. Jurnalnya sedang kita cari. Sebenarnya kalau punya Bapak Ibu sudah ada importer ya. Ini importernya ini. Ya. Nanti tak telepon dulu sana. Nanti bisa dimasukkan ya. Tapi ini karena tahap pertama ya. Tahap pertama nggak apa-apa. Kita masukkan kembali ke dalam namanya Mendeley ya, ke dalam Mendeley. Mendeley-nya nah yang ini. Ini kan baru 1. Tadi kita sudah input 2 ya, sudah download artikel 2. Nanti diklik kembali di sini ya, add file ya. Kemudian filenya tadi ada di download ya. Di download. Kemudian dimasukkan di sini di open. Ya. Nah, yang ini. Ya, ini. Ini sudah ada dan seterusnya. Nanti persyaratannya berapa penulisan jurnal. Jadi kalau kita artikel jurnal mau ngirim artikel jurnal maka syaratnya minimal 25. Kalau Sinta berapa? Sinta 2 itu 25 referen. Itu gampang ya 25 ya. Nanti tinggal download saja gitu. Sudah sesuai. Kalau Sinta 3, kalau Sinta 2 itu ya harus ada jurnal internasionalnya ya, jurnal internasional. Jadi kalau jurnalnya Sinta 3 itu masih nasional nggak apa-apa ya, tidak ada apa namanya skopusnya ya. Nah, sekarang kita praktekkan. Kita membuat tadi namanya bab 2 dalam penelitian tesis atau artikel jurnal. Nah, saya stop. Kita masuk penyusunan. Nah, ini ya. Ini. Kita boleh masuk di template-nya juga boleh ya. Di template-nya. Saya share template-nya. Nah, yang ini. Template-nya menggunakan Mendeley ya. Yang ini ya. Ya, ini. Menggunakan Mendeley. Kita praktek yang pakai Mendeley. Ini sudah saya share di grup ya. Silakan nanti dibuka. Nah, ini ada di tinjauan pustaka di sini ya. Ada tinjauan. Kita mau mengerjakan tinjauan pustaka atau literatur review atau kalau dalam tesis itu di bab 2. Gimana? Nah, Nota apa? Nah,
buku nota. Yang ini ya. Bentar ya. Kita Nota biasa kok. lab. Nah, yang ini. Isi tinjauan pustaka adalah uraian landasan teori ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kajian penelitian ditulis dalam Time Roman 12. Sumber teori dikutip dalam bab ini harus ada di dalam rujukan. Nah, kita mau mengerjakan yang ini nih. Caranya bagaimana? Pola asuh orang tua sangat menentukan apa ini? Kecerdasan emosional. Kecerdasan sosial emosional. Ini salah nggak apa-apa ya, nanti ada pembetulannya ya. Dan kecerdasan spiritual anak. Hal ini disebabkan karena orang tua sebagai peletak dasar dan pembentuk kecerdasan yang sangat berpengaruh. Nah, misalnya, ini kan tulisannya kan salah-salah ya. Ya, keliru-keliru. Nanti ada namanya, sudah saya kirimkan juga. Cara membetulkan, namanya pakai proofing. Klik di sini. Ini sudah terlihat ya. Oh, ya. Baik, saya saya share kembali. Yang ini, ya, saya stop dulu. Nah, stop, saya share kembali. Yang ini. Ini tulisannya salah-salah ini. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tulisannya sekaligus kita membetulkan. Ya. Sekaligus kita betulkan. Caranya bagaimana? Klik file. Kemudian klik more. Klik option. Klik proofing. Ya, klik proofing. Kemudian dicek di sini. Dicek semuanya. Manajemen. Cek. Kemudian di OK. Nah, ini muncul semua. Ini ya, yang salah kelihatan ya. Yang salah kelihatan. Nah, emosional. Nanti diklik kanan, yang ini pakai mouse, klik kanan. Ya. Nanti sudah ada pembetulannya. Nah, lagi klik kanan yang lagi. Nah, itu ya. Klik kanan lagi. Spiritual, klik lagi. Klik kanan lagi. Klik kanan lagi. Kecerdasan apa ini? Peletak dasar pembentuk kecerdasan. Ya, kecerdasan. Ya, misalnya anak begitu ya. Nah, ya, misalnya saja ya, ini sudah, anggap saya sudah. Nah, kalimat ini ya memiliki namanya memiliki kebenaran. Jadi kalimat ini memiliki kebenaran karena ada penelitian yang membuktikannya. Ya. Atau ini ada dasar rujukannya. Jadi kalau dalam teori ilmu kan sesuatu benar jika sesuatu
Ada sudah dasarnya. ya dasarnya sudah dibuktikan. Nah, begitu. Ini anggap saja sudah satu lembar lah ya, sudah satu lembar. Nah, begitu, satu lembar. Maka kemudian kita namanya disitasi ya, disitasi. Cara mensitasinya ini nanti klik. Cuma sayangnya di tempat saya nanti ini diklik di sini ya, referen di sini. Nah, nanti muncul namanya program Mendeley-nya. Klik referen. Nah, nih sudah terlihat Mendeley-nya. Ya. Ya, Sudah. sudah. Insert citation di sini klik ya. Insert citasi. Sudah terlihat. Go to Mendeley. Ya. Ya. Yang ini tadi penelitiannya yang ini. Kemudian di site ya. Diklik yang ini. Nggak kelihatan Ustaz. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Iya. Ya, kalau di tempat kami muncul. Ya, saya ulang kembali ini. Karena memang apa namanya tampilannya harus dua sisi. Saya klik referen. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ini mintanya itu tidak IEEE. Kalau IEEE itu pakai nomor di sini ya. Itu mintanya apa? Ini diklik diganti apa. Nah, di apa. Kalau di apa ini otomatis. Nah, ini sudah. Ya. Ya, ini sudah berfungsi nih. Ya. Kalau bab terakhir kan daftar pustaka ya. Daftar pustaka. Daftar pustaka. Daftar pustaka Bapak Ibu tidak perlu menulis kembali. Karena apa? Karena programnya sudah menggunakan Mendeley. Tinggal diklik kembali refresh. Insert bibliografi. Ini masih kosong. Karena kita sudah pakai Mendeley, maka di sini tidak perlu menulis kembali. Tinggal di insert saja di sini ya. Klik saja ya. Nah, ini sudah muncul nih. Nah, begitu. Jadi ini sudah namanya cirinya Mendeley berfungsi. Ini kalau diklik di sini terblok ya. Nah, terblok. Ini ngeklik. Hanya diklik saja. Satu kali klik itu ngeblok sendiri. Nah, ini nanti tinggal dirapikan. Rapikannya paling belakang ya. Ini biasanya satu. Nah, itu. Saya kira begitu. Saya sudah 1 jam. Nanti yang 1 jam pakai on class. Sudah saya buatkan videonya. Kemudian nanti tinggal dipraktekkan langsung. Praktek Bapak Ibu. Judul yang sudah dikirimkan. Nanti khusus untuk kelas B. Dikirimkan kembali. Nanti saya buatkan santelannya. Umbrellanya untuk mengirimkan ya apa namanya baskomnya ya, tempat untuk mengirimkan judul-judul yang kemarin sudah dikirim di satu grup tapi karena Bapak Ibu apa namanya unroll maka hilang, tapi nggak apa-apa biar lancar lah ya, biar lancar dikirim kembali nanti apa namanya selanjutnya ini tugas masing-masing. Bab 2 atau judulnya dibuat di bab 2 ya. Dengan cara bagaimana membuat satu lembar sajalah, satu lembar. Judulnya itu yang sudah dikirim, kemudian dicarikan namanya teorinya. Nah, seperti tadi. Hanya satu lembar saja. Nanti menggunakan manajemen citasi. Boleh pakai Zotero, boleh pakai Mendeley
ya, nanti ada daftar pustakanya. Caranya seperti tadi, nanti saya kirimkan juga videonya. Tapi tadi videonya sudah kita kirimkan juga di on class ya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Nanti videonya saya kirim di grup. Nanti perlu dikonversi dahulu ya. Saya cek kembali untuk presensi hari ini di on class. Barangkali ada yang belum berhasil. Tanya Ustaz, Ya, silakan. itu untuk tugas yang dikirim ulang itu nanti pakai PPT atau gimana? Bebas, yang penting memuat judul saja. Ya, memuat Oh, begitu. judul, memuat rumusan masalah, memuat setengah halaman ya. Mungkin ya pakai file lah, pakai file. Pakai file. Mau di File Word ya? ya, file Word ya, file Word. Pakai Word. Ya, pakai Word saja. Nanti biar mudah. Nanti setelah itu buat satu lembar yang menjelaskan bahwa judulnya itu apa namanya memiliki dasar teori tadi seperti tadi ya. Dicarikan apa namanya landasan teorinya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sebagai contoh saya kirimkan artikel yang sudah diterima ya, sudah diterima, sudah disubmit. Saya kira kemarin punyanya dokter sudah Bapak Ibu terima ya, tapi nggak apa-apa saya kirim ya. Saya kirim kembali. Ini contoh artikel di khusus untuk bab 2 ya, punya Bu Titik sebagai contoh. Jadi ini mata kuliahnya adalah mata kuliah filsafat ilmu sebenarnya ini ya. Filsafat ilmu, kemudian mata kuliah juga penggabungan metodologi penelitian di semester 2. Beliau menulis, ini namanya ini Bu Titik. Jadi Bu Titik ini dokter ya. Sudah S2 biomedik, S2 lagi di FAUMP ya. Jadi karena di semester 2 dia ngirim artikel, kemudian di semester 3 terpublish, maka semester 4 dia sudah apa namanya tidak perlu lagi menulis tesisnya. Nah, ini kedua metode hasil. Nah, yang di sini kalau dia hanya review malah tidak ada hasil penelitiannya ya. Tidak ada, nah ini studi pustaka di sini. Apa namanya sempit sekali hanya di pendahuluan ini. Nah, pendahuluan. Jadi nanti Bapak Ibu boleh masuk di pendahuluan boleh ya, masuk di pembahasan juga boleh. Pembahasan ya, mau pakai yang mana? Saya kirimkan kembali untuk punyanya Bu Titik, Bu Dokter. Ada lagi pertanyaan, saya kirim di grup ya, artikel tersebut. Cukup Ustaz. Oke, kalau sudah ya, kita belajar. oke. Baik, dicukupkan. Jadi 1 jam berikutnya Bapak Ibu masuk di on class. Di situ ada videonya, kemudian langsung dipraktekkan dengan judul masing-masing. Ya. Boleh tanya sebentar Ustaz? Oke, silakan. Ya. Ini masalahnya Ustaz. Misalkan saya mau ambil tesis analisis cara mudah membaca Al-Quran. Itu dengan metode IPI, Iqra Irama. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penelitian tesis itu menggunakan itu baru Suaranya kok membengung ya?
Ya sebentar lagi Ustaz. Tadi ada suara teman yang lain tadi. Oh, Baik, saya ulangi Ustaz. boleh. Ya. Insya Allah saya mau ambil tesis analisis cara mudah membaca Al-Quran. Itu dengan metode IPI, Iqra Irama. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penelitian tesis itu menggunakan pengukuran evaluasinya apa itu Ustaz? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini nanti jenis penelitiannya itu penelitian R&D, penelitian pengembangan. Ya, penelitian pengembangan. Kalau pengembangan itu namanya harus ada produknya. Harus ada produk. Produknya seperti apa? Misalnya saya izin di sini ada pakai Moriki ya. Saya ada namanya membaca Al-Quran berirama. Ini sekedar contoh saja ya. Sekedar contoh. Saya Bentar. Nah, ini produknya. Salah satu contoh saja. Contoh. Iya, Ustaz.